Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Sidik Anugrah dengan NIM 037138940446. Saya di sini adalah mahasiswa Teknik Geologi angkatan 2019 Universitas Sriwijaya dan saya adalah perhatikan Bang Muhammad Hasan Wirayuda. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan 5 materi. Yang pertama yaitu protozoa dan foraminifera bentonik besar. Yang kedua adalah pengenalan foraminifera. Yang ketiga adalah foraminifera planktonik. Yang keempat adalah foraminifera bentonik. Dan yang kelima adalah analisa preparasi fosil dan aplikasi foraminifera. Baiklah, langsung saja saksikan video. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu protozoa dan foraminifera bentonik besar. Apa sih protozoa itu? Protozoa adalah protista merek hewan yang pertama hidup di muka bumi dan memiliki unisel atau selnya satu. Protozoa memiliki ciri-ciri yang pertama adalah uniseluler atau bersel satu, yang kedua adalah hidup berkoloni atau soliter, yang ketiga yaitu berukuran antara 3 sampai 1000 mikron, yang keempat adalah memiliki alat gerak, yang kelima adalah hidup sebagai parasit atau saprofit, yang keenam yaitu tidak dapat membuat makanan sendiri atau heterotrof. Protozoa berdasarkan alat geraknya dibagi menjadi 4 kelas. Yang pertama adalah rhizopoda. Rhizopoda adalah protozoa yang bergerak menggunakan kaki semu dan contohnya adalah amoeba. Yang kedua adalah flagellata. Flagellata adalah protozoa yang bergerak menggunakan flagel atau bulu cambuk dan contohnya adalah Euglena. Yang ketiga adalah ciliata. Ciliata adalah protozoa yang bergerak menggunakan rambut getar dan untuk contohnya adalah Paramecium. Dan yang keempat adalah sporozoa. Sporozoa adalah protozoa yang tidak memiliki alat gerak dan atau bergerak dengan badan itu sendiri dan contohnya adalah Plasmodium sp. Selanjutnya, foraminifera bentonik besar. Foraminifera bentonik besar adalah organisme yang hidup di dasar laut, baik yang seksil atau merambat dan vigil yang menggali lubang atau merayap. Foraminifera bentonik besar digunakan untuk bentos yang memiliki ukuran relatif besar, struktur yang kompleks, dan memiliki banyak kamar. Foraminifera bentos dikenal suatu istilah CCD. Apa itu CCD? CCD adalah Carbonate Compensation Deep. Adalah suatu satuan di bawah permukaan laut di mana karbonat dapat terlarut di dalam permukaan laut. Dan untuk di Samudra Atlantik memiliki kedalaman 5.000 meter dan untuk Samudra Pasifik sekitar 4.200 sampai 4.500 mdpl. Bentonik besar juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu uniseluler atau memiliki sel satu. Yang kedua yaitu hidup berkoloni atau soliter. Yang ketiga yaitu dapat hidup di segala habitat. Pada foraminifera bentonik besar memiliki 6 famili. Yang pertama yaitu famili Discotylidae. Yang kedua yaitu famili Camerinidae. Yang ketiga yaitu famili Alveolinidae. Yang keempat yaitu Myogospinidae. Yang kelima yaitu famili dari Calcarinidae. Yang keenam adalah famili dari Orbicituidae. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu pengenalan foraminifera. Foraminifera adalah protista bersel satu yang sensitif terhadap lingkungan. Foraminifera ini dibagi menjadi dua, yaitu foraminifera planktonik dan foraminifera bentonik. Juga, foraminifera ini memiliki kegunaan. Yang pertama yaitu digunakan untuk menentukan umur relatif batuan. Yang kedua yaitu digunakan untuk menentukan lingkungan pengendapan. Yang ketiga yaitu digunakan sebagai korelasi stratigrafi antar daerah atau antar tempat. Yang keempat yaitu digunakan sebagai fosil indeks. Yang kelima fosil horizon. Yang keenam fosil lingkungan. Yang ketujuh fosil iklim. Yang kedelapan adalah digunakan sebagai biostratigrafi. Yang akan kita bahas adalah foraminifera planktonik. Foraminifera planktonik adalah organisme mikroskopis yang hidup melayang, mengambang, dan mengapung di permukaan laut. Penentuan genus dan spesies pada foraminifera planktonik ada beberapa hal yang diperhatikan. Yang pertama adalah susunan kamar. Susunan kamar dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah planispiral. Planispiral adalah susunan kamar yang diputar pada satu sumbu sehingga ventral terlihat sama jumlahnya dengan dorsal. Yang kedua adalah tropospiral. Tropospiral yaitu diputar pada sumbu yang berbeda sehingga dorsal lebih banyak daripada ventral jumlahnya. Yang ketiga adalah streptospiral, yaitu susunan kamar yang mula-mula planispiral kemudian berubah menjadi tropospiral karena kamar terakhir menutupi. Adalah bentuk kamar atau teks. Dan di sini dapat kita lihat sendiri bentuk kamar dan jenis-jenisnya pada foraminifera planktonik.
Yang ketiga adalah yang dapat kita amati yaitu bentuk sutur. Sutur adalah garis yang terlihat di luar tes, dan sutur ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah tertekan. Jadi sutur itu tertekan atau melengkung keluar, terlihat jelas. Yang kedua adalah lurus, yaitu dia melengkung lemah dan agak samar di luar. Yang ketiga adalah sutur hiasan. Yang kelima yang akan kita bahas adalah apertur. Apertur adalah lubang pada foraminifera planktonik yang berguna sebagai tempat keluarnya protoplasma. Apertur sendiri dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama adalah primary intermarginal aperture atau PAI, dan PAI sendiri dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama adalah PAI umbilikal. PAI umbilikal adalah apertur yang terletak pada pusat putaran atau apertur utama. Yang kedua adalah PAI umbilikal extra umbilikal, adalah apertur yang terletak pada pusat atau umbilikus dan melebar sampai ke periferi atau samping. Dan yang ketiga adalah PAI equatorial, adalah apertur yang terletak pada umbilikus dan melebar sampai ke dorsal atau belakang. Dan yang kedua adalah secondary aperture. Secondary aperture adalah apertur sekunder yang terletak di samping apertur utama dan kemudian biasanya ukurannya lebih kecil dari apertur utama. Yang ketiga adalah accessory aperture, adalah apertur yang berguna sebagai aksesoris atau aksesoris dari foraminifera plankton yang itu sendiri. Yang keenam yang dapat kita amati adalah komposisi tes dari foraminifera. Pada komposisi tes ini terdapat 4 komposisi. Yang pertama adalah dinding dari tektin atau titin atau zat tandu. Yang kedua adalah dinding dari agglutinin atau zat yang terbuat dari mineral-mineral asing kemudian dilekatkan oleh organisme itu sendiri. Dan yang ketiga adalah dinding dari silikon. Dinding ini terbuat dari organisme itu sendiri. Dan yang keempat adalah dinding gampingan. Pada dinding gampingan dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama adalah dinding gampingan porselin, adalah dinding yang tidak berpori dan ciri khasnya adalah bertekstur licin. Yang kedua adalah dinding granular. Dinding granular adalah dinding yang terbuat dari kristal kalsit. Dan yang ketiga adalah dinding kompleks. Dinding kompleks adalah dinding yang terbuat dari lapisan-lapisan yang homogen. Dan yang keempat adalah dinding hyalin. Pada dinding ini banyak sekali fosil-fosil yang ditemukan, yaitu dinding yang berbentuk transparan dan berpori. Yang ketujuh yang dapat kita amati adalah hiasan pada foraminifera planktonik. Untuk hiasan ini terdapat 4. Yang pertama adalah hiasan pada cangkang atau tes. Yang kedua adalah hiasan pada umbilikus. Yang ketiga adalah hiasan pada apertur. Dan yang keempat adalah hiasan pada samping atau periferi. Untuk hiasan pada tes, dapat kita lihat di kanan saya beberapa hiasan yang terdapat pada tes foraminifera planktonik. Contohnya adalah punctate, ada smooth. Dan yang kedua di kiri saya adalah hiasan pada umbilikus, seperti di umbilikus, open umbilikus, dan umbilikus. Dan dapat kita lihat sendiri beberapa gambarnya di sini. Dan untuk periferi dapat kita lihat di samping kanan saya beberapa hiasan yang terdapat pada periferi seperti bridge, spine, keel. Dan di samping kiri saya lagi terdapat hiasan pada apertur, yang yaitu pada ada tooth, flip, dan kita dapat lihat sendiri. Pada foraminifera planktonik terdapat 13 genus, dan 13 genus itu dapat kita lihat di samping gambar-gambarnya. Di sana terdapat Orbulina, Globigerina, Hankenina, dan 10 genus lainnya. Materi yang terakhir yang akan kita bahas adalah aplikasi foraminifera dan analisis preparasi fosil. Pada aplikasi foraminifera, materinya adalah penentuan umur relatif batuan. Untuk penentuan umur relatif batuan digunakan fosil foraminifera planktonik. Fosil ini digunakan karena memiliki genus yang sedikit dan sensitif terhadap lingkungan air laut seperti sanitasi garam dan umur yang relatif pendek. Yang kedua adalah penentuan lingkungan pengendapan dengan rasio plankton bentos. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama adalah mula-mula sampel dibagi menjadi 4 bagian, dan kemudian masing-masing kuadran dihitung berapa jumlah plankton dan bentosnya. Kemudian dilakukan perhitungan. Untuk lebih jelas dapat kita lihat di samping saya. Di situ terdapat perhitungan.
Dan selanjutnya untuk analisis preparasi fosil, kita lihat slide selanjutnya.